perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Chorus sekali lagi, doa pembukaan sasaran Bapak Gembala. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita mengatakan kur. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini kami mengetahui perhatian-Mu, merasakan juga perhatian-Mu Tuhan, pergumulan-Mu atas kehidupan kami. Engkau selalu mau menjadikan kehidupan kami yang terbaik Tuhan, sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Oh, seringkali kami yang tidak sungguh-sungguh Tuhan, tapi biarlah hari-hari ini kami mau sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di sini, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Suprapto 2ABC Medan juga, yang mendengarkan siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua, mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Mujizat pembaruan hidup, mujizat pertolongan terjadi, lebih hari lebih nyata sampai kesempurnaan. Terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan di sini di Surabaya, Medan, serta lindungi, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tiba di tempat masing-masing selamat, sehat untuk kemuliaan nama-Mu. Yang sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan, balaskan berkat, berlipat kali ganda. Lindungi kami, gedung yang dipakai, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir di sini, Surabaya, Medan, semua saluran internet, listrik, AC, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami Tuhan, berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang pertama kali beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, siaran tunda, saya ucapkan selamat beribadah.
Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan memujikan lagu dari nyanyian rohani nomor 97, Soraklah Haleluya, dan bersama-sama kita bangkit berdiri kembali. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dari tes kembali, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Biar seperti dalam pemberitaan firman tutup buka tahun, kita senantiasa memandang kepada bunyi sangkakala, yaitu firman pengajaran yang benar, firman pengembalaan yang sanggup menyucikan kehidupan kita. Kutemukan segalanya dalam pengembalaan. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang takkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Jarak kembali bersama bagi diri. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Kor sekali lagi. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku.
dalam penggembalaanku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan, ku temukan segalanya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan, ku temukan segalanya. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan, biarlah kehidupan kita semakin hari semakin mantap. Terlebih di tahun 2019 ini kita semakin mantap dalam ibadah penggembalaan, dalam 3 macam ibadah. Di situ ada pemeliharaan buat kehidupan kita, baik kehidupan sekarang, masa depan kita, sampai kita sempurna, menjadi sempurna dengan Tuhan Yesus. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cita kasih Tuhan, tempat di depan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu kita akan menyanyikan lagu Mari Bersaksi. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari? Masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebarkanlah firman Tuhan yang benar, suci dan murni. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Biar kita kembali, lihatlah sekeliling. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari? Masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebarkanlah firman Tuhan yang benar, suci dan murni. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Kor sekali lagi. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, Tuhan ubahkanku, banyak sifat tabiatku. Haleluya. Ada banyak sifatku yang sungguh tiada terpuji, tidak menjadi kesaksian bagi Tuhan dan sesama. Keras hati, mudah marah, sombong tak mau mengalah. Harga diri yang terutama bagi pria yang berkuasa. Oh Tuhan, tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku, biar segera kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. Biar sebalik. Ada banyak sifatku yang sungguh tiada terpuji, tidak menjadi kesaksian bagi Tuhan dan sesama.
Merasa mudah tersinggung, iri dan suka bersaing, rendah diri suka bergunjing, penuh dengan kelemahan. Bersama kita bagi berdiri kembali. Oh Tuhan, tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku, biar segera kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. Biar selalu ada banyak sifatku yang sungguh tiada terpuji, tidak menjadi kesaksian bagi Tuhan dan sesama. Namun ku mau menjadi mempelai Tuhan yang suci, segenap hidup ku relakan untuk selalu disucikan. Oh Tuhan, tolong ubahkan. Oh Tuhan, tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku, biar segera kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. Kor sekali lagi. Oh Tuhan, tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku, dan segera kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. Saya berikan kesempatan bagi vokal grup untuk menampilkan pujian bagi Tuhan. Sambil menunggu kita akan menyanyikan lagu Ku Nanti Kedatanganmu. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Deretas kembali. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Kor sekali lagi. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku bersyukur kepadamu Tuhanku untuk semua kebaikan yang telah Kau berikan padaku. Kau tak pernah meninggal
penyertaan-Mu ya Tuhanku di sepanjang kehidupanku. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan aku. Terima kasih oh Tuhanku. Ku tak dapat jalan sendiri, sungguh ku perlu penyertaan-Mu. Tuntun aku dalam kasih-Mu, mengikut jejak-Mu untuk selamanya. Ku bersyukur kepadamu Tuhanku untuk semua kebaikan yang telah Kau berikan padaku. Kau tak pernah meninggalkan hidupku. Dalam suka dan duka yang telah aku alami, Kau tetap mempedulikan aku. Kau selalu menjagaku. Sungguh nyata ku rasa penyertaan-Mu ya Tuhanku di sepanjang kehidupanku. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan aku. Terima kasih oh Tuhanku. Ku tak dapat jalan sendiri, sungguh ku perlu penyertaan-Mu. Tuntun aku dalam kasih-Mu, mengikut jejak-Mu untuk selamanya. Ku tak dapat jalan sendiri, sungguh ku perlu penyertaan-Mu. Tuntun aku dalam kasih-Mu, mengikut jejak-Mu untuk selamanya. Terpuji nama Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian round nomor 32, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan dengan bersukacita, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan,
Kau bimbingku di setiap langkahku, Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Bersama kita. Hosana ku tinggikan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Tetap bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saya menyanyikan lagu dari Superman, Tuhan Pasti Sanggup. Dan nanti pada akornya saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Kuatkanlah hatimu lewat setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padamu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggal. Sekali lagi kita mengatakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggal. Percayalah, percayalah Dia tak tinggalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya di saat kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, maka firman-Mu sanggup Tuhan
untuk melakukan apa saja dalam hidup kami, bahkan sampai menyempurnakan kehidupan kami yang banyak cacat celah ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami membawa hidup yang banyak cacat celah, yang banyak kekurangan kelemahan, banyak masalah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau nyatakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu. Dengan kasih sayang-Mu, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang ada di WR Supratman 4 Surabaya, di Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri luar negeri. Tuhan yang mendengar siaran ini dalam bahasa Indonesia Inggris, urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti akan firman-Mu Tuhan. Percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pelayanan kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami semua, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan peluk kami bahagia, Tuhan beri jaminan kepastian hidup sekarang. Masa depan berhasil indah sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini, dimanapun berada. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Tuhan segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda remaja berada. Di sini WR Supratman 4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, juga di dalam negeri, luar negeri semua. Kita satu kesatuan, satu kandang, bisa mendengar suara Tuhan sama-sama. Biarlah urapan Roh Kudus yang menguasai kita semuanya. Puji Tuhan. Injil Lukas Fatsal 13, kita sudah maju satu langkah, Fatsal 12 sudah selesai, kita beranjak pada Fatsal 13. Ayat 1 sampai 5, judulnya dosa dan penderitaan. Judulnya dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Di bangsa Israel mempersembahkan korban, binatang disembelih dan lain-lain. Waktu itu darah manusia dicampur darah binatang. Ya, jadi terjadi siksaan, pembunuhan. Ya, gitu. Yesus menjawab mereka. Jadi ada orang yang, bagaimana itu? Gimana itu ya? Kok sampai begitu ya? Wah, sengsara ya. Sampai darahnya dicampur darah persembahan. Bagaimana itu? Ya. Nah, Yesus menjawab, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu, disiksa, sengsara. Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Menara jatuh ditimpa 18 mati. Ya. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Nah, dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan dosa itu mengakibatkan penderitaan sengsara terberat di dunia. Jadi
orang ditimpa menara, mungkin orang, kok bisa ya? Tadi disiksa, dihukum oleh Pilatus, darahnya sampai dicampur darah persembahan, darah manusia dicampur darah lembu, darah yang, kok bisa ya sampai gitu ya? Nah, tapi Tuhan jawab, ya kalau kamu tidak bertobat lebih dari itu, binasa. Nah, ini jadi dosa adalah dosa mengakibatkan penderitaan, sengsara terberat di dunia ini, sampai di neraka selama-lamanya, sampai binasa selama-lamanya. Nah ini saudara, nah, Tuhan tolong kita. Jadi kita jangan menghina orang kalau masa dia sampai mengalami itu, dahsyat ya. Jangan begitu. Dosa lebih dari itu, sampai binasa selamanya. Ya, nah, semoga kita bisa mengerti. Roma 2 ayat 4 sampai 5. Roma 2 nah, ini. Kehidupan yang tidak mau bertobat ini bahaya. Kalau kamu tidak bertobat, Tuhan bilang semua akan binasa dengan cara demikian. Ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi, saudara, kehidupan yang keras hati, tidak mau bertobat, kehidupan yang keras hati, kaum muda yang keras hati, tidak mau bertobat, tidak mau sampai tidak bisa bertobat, tidak mau bertobat sampai tidak bisa bertobat, sama dengan mempertahankan dosa. Adalah ya, gimana itu orang yang tidak mau bertobat, sudah ditegur, sudah tidak mau bertobat sampai satu waktu tidak bisa. Kalau tidak mau sampai tidak bisa bertobat. Ya, tidak bisa bertobat sama dengan mempertahankan dosa adalah pertama menimbun murka. Engkau menimbun murka. Tidak mau bertobat itu adalah pertama menimbun murka Allah atas dirinya sendiri. Menimbun murka Allah atas dirinya sendiri, sama dengan mengalami penderitaan, sengsara terberat di dunia ini. Sekarang di dunia ini. Jadi orang tak bertobat, berbuat dosa, jangan pikir enak dia korupsi enak, dia berzina enak, enggak. Dia sedang menimbun murka Allah. Menimbun murka Allah atas dirinya sendiri. Sama dengan mengalami penderitaan atau sengsara ya, terberat sekarang ini selama di dunia. Kedua, akhirnya nanti mengalami murka Allah. Pada hari waktu mana murka hukuman Allah adil dinyatakan. Nah, yang kedua, mengalami murka Allah, hukuman Allah yang kekal. Binasa selama-lamanya di neraka. Nah, itulah kehidupan yang keras hati. Tidak mau bertobat, tidak mau. Ditegur ini tidak mau, sampai satu tidak bisa bertobat, mempertahankan dosa, saja mempertahankan dosa, itu menimbun murka, mengalami penderitaan sekarang ini terberat sampai mengalami murka Allah, hukuman Allah yang kekal, binasa selamanya di neraka. Ya, nah oleh sebab itu kita harus bertobat. Ya, oleh sebab itu kita harus melembut. Oleh sebab itu kita harus melembut sama dengan bertobat. Kita harus melembut, harus bertobat sama dengan berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melembut, saya lengkapi, sama dengan harus bertobat, sama dengan rela sengsara daging daripada sengsara karena dosa. Oh, penderitaan yang paling berat di dunia. Jadi sekarang rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Rela sengsara daging. Ya, bukan sengsara daging menderita karena dosa, itu bukan. Rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Kembali pada Tuhan. Sama dengan rela sengsara daging untuk bertobat. Ya, untuk bertobat. Nah,
Ini saja, jadi orang berdosa harus bertobat. Stop, sudah stop. Terlalu lama kita ditunggu oleh Tuhan, terlalu lama. Stop, sudah stop sekarang ini. Saja, semoga kita dari Tuhan tadi Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Tuhan menyediakan 3 sarana utama untuk bertobat. Nah ini, jadi kerinduan Tuhan sebenarnya kita ini bisa bertobat. Nah, kalau tidak bertobat menderita di dunia, penderitaan paling berat, sengsara paling berat, sampai menderita di neraka selamanya. Nah, oleh sebab itu Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan 3 macam sarana bertobat. 3 macam sarana utama untuk bertobat. Atau 1, kemurahannya. Kemurahannya. Tuhan memberikan kemurahannya. Ya, kemurahannya. Apa? Yaitu kemurahannya yaitu kita masih memiliki tubuh jasmani, tubuh daging, sehingga masih bisa bertobat. Nah, jadi kalau dipegang ini masih ada daging, puji Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Sehingga kita masih bisa bertobat. Loh, kenapa gitu, Om? Kok tubuh daging bisa bertobat? Sebab Yesus menebus kita. Yesus menebus dosa kita dengan tubuhnya. Dengan tubuhnya mati di kayu salib. Yesus menebus dosa kita dengan tubuh daging. Mati di kayu salib dengan 5 luka utama. Yesus menebus. Ya, kenapa kok punya tubuh daging masih bisa bertobat, Om? Kenapa? Sebab Yesus menebus dosa kita dengan tubuh daging. Sampai mati di kayu salib dengan 5 luka utama. Dengan 5 luka utama. 4 luka, 2 di tangan, 2 di kaki untuk menebus bangsa Israel supaya bisa bertobat. Menebus bangsa Israel supaya bisa bertobat, selamat, menyelamatkan selamat. Nah itu. Dan 1 luka terbesar terdalam di lambung. 1 luka terbesar terdalam di lambung yang mengeluarkan darah dan air. Itu untuk menebus bangsa kafir supaya bertobat, selamat. Menyelamatkan bangsa kafir. Nah ini. Jadi kalau tidak ada tubuh daging, tidak bisa bertobat. Jadi ini kemurahan Tuhan. Coba malam ini, pegang. Masih ada daging, masih bisa bertobat. Masih bisa bertobat. Detik ini masih bisa bertobat. Di sini, di Surabaya, di Medan, di mana-mana kaum muda mendengar firman Tuhan ini, ayo pegang daging. Nah, masih ada tubuh daging, masih bisa bertobat. Tidak ada alasan, masih bisa bertobat. Kita, saja. Kemudian kita kemurahan Tuhan yaitu kita diberi jiwa dan roh. Kita memiliki jiwa roh. Ciptaan paling lengkap. Ada tubuh, kita memiliki jiwa dan roh sehingga harus bertobat. Tadi daging bisa bertobat. Sebab Yesus menebus kita dengan tubuh daging. Sampai mati di kayu salib dengan 5 luka utama. 4 luka, 2 di tangan di kaki, dia mati untuk menebus dosa bangsa Israel. Supaya bangsa Israel bertobat sama dengan selamat. Setelah mati, masih ditusuk oleh bangsa kafir, lambung. Keluar darah air, luka kelima. Untuk menebus bangsa kafir kita. Jadi bangsa di dunia itu cuma 2. Bangsa Israel keturunan Abraham, Ishak, Yakub, jasmani, Timur Tengah. Nah, di luar itu bangsa kafir. Umat pilihan Tuhan, di luar itu bangsa kafir termasuk saya, saudara. Nah, luka kelima ini di lambung untuk menebus bangsa kafir. Supaya bertobat selamat. Nah, semoga kita. Manusia juga memiliki jiwa roh. Ini kemurahan Tuhan. Manusia memiliki jiwa roh. Sehingga perlu dan harus bertobat. Karena apa?
Roh kembali kepada Tuhan. Nah, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya perlu dan harus bisa, sudah bisa, ayo perlu dan harus bertobat. Jangan bisa tapi tidak mau, jangan. Seperti tadi tidak mau murka. Menimbun murka sampai binasa. Nah, sudah bisa, ayo sekarang lanjutkan. Perlu dan harus bertobat. Perlu dan harus bertobat. Sebab roh kembali kepada Tuhan, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, inilah kemurahan Tuhan bagi kita manusia, baik termasuk bangsa kafir. Kalau binatang punya tubuh, binatang punya tubuh daging, berarti bisa bertobat. Betul ya? Binatang punya tubuh daging, betul? Biologi, ya. Berarti bisa bertobat. Tapi, nah ini bedanya. Tidak punya roh, nah, punya jiwa, darah, tapi tidak punya roh. Sehingga tidak perlu bertobat, tidak menghadap Tuhan. Mati digoreng sudah selesai. Misalnya ayam, ngek, digoreng, sangsing, selesai. Tidak menghadap Tuhan, tidak perlu bertobat. Bisa dia punya tubuh daging, tapi tidak punya roh. Ya, tidak usah, tidak kembali kepada Tuhan, ya tidak usah bertobat, tidak perlu bertobat. Nah, tanaman tidak perlu dibicarakan, sudah tidak bisa. Malaikat, ciptaan Tuhan itu malaikat. Nah, malaikat tidak punya tubuh, sehingga tidak bisa bertobat. Tidak punya tubuh, hanya roh. Nah, tidak bisa bertobat. Makanya kalau malaikat berbuat dosa, Lucifer berbuat dosa, langsung jadi setan, tidak bisa bertobat lagi. Karena tidak punya tubuh. Nah, inilah kemurahan Tuhan. Ayo pegang semua. Masih punya tubuh, bisa bertobat. Masih punya jiwa roh, perlu, harus bertobat. Karena harus menghadap kepada Tuhan, bertanggung jawab. Roh kembali pada Tuhan, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Itu sarana pertama, kemurahan Tuhan. Nah, ini dari Tuhan semua. Kedua, kesabarannya. Roma 2 ayat 4. Ke lapangan hatinya dulu. Ke lapangan hatinya. Ke lapangan hati. Yaitu lapangan. Ke lapangan hati. Hatinya seperti lapangan sepak bola. Lapang. Nah, artinya Tuhan bisa mengampuni segala jenis dosa. Segala jenis dosa. Kalau manusia terbatas. Seumpama dosa apa, mencuri uang masih ini. Tapi kalau dosa, saya sudah sudah menjelek-jelekkan di luar, sudah semua tahu. Ya, direktur tahu kamu mau dipecat, mungkin, ya kalau begitu kamu, sudah sempit. Langsung tidak bisa. Sudah sempit. Mungkin kalau suami istri, mungkin satu berselingkuh sudah dengan, kalau masih uang, ya sudahlah, ya sudah. Satu berselingkuh, aku tidak mau lagi mengampuni. Nah, sempit manusia, sempit manusia. Tapi hati Tuhan luas, kelapangan hati. Jadi Tuhan itu sanggup bisa mengampuni segala jenis dosa. Dosa apa saja malam ini. Berapa lama dosa itu? Frekuensi dosa, berapa kali dosa itu? Tuhan mengajarkan mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, jangan lupa bukan 70 kali 7, nah, itu berarti terbatas 490. 70 kali 7 kali. Nah, itu tak terbatas. 70 kali 7 kali. Tak terbatas. Saja tak terbatas. Nah, semoga kita, kalau 70 kali 7, 490, masih saja terbatas sekali. Nah, kalau satu hari satu kali berbuat dosa suami istri, jadi umur pernikahannya cuma 490 hari. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, ya. 1 tahun setengah sudah tidak bisa ampuni, aku sudah selesai. Kan perintah Tuhan 70 kali 7. 490, salah. Atau 2 hari sekali, 3 tahun. 3 hari sekali berapa tahun? 4 tahun setengah dan seterusnya. Tapi kalau 70 kali 7 kali tak terbatas. Tak terbatas, Tuhan ajarkan. Tapi hati manusia sempit. Sudah sekian kali kamu. Ya,
hati saya juga seringkali. Sudah sekian kali, malas sudah. Nah, ini. Itu. Tapi hati Tuhan tidak begitu. Dia bisa berapa kali pun dosa diperbuat selama ada kesempatan. Dia masih mau mengampuni, bisa. Sehingga kita masih bisa bertobat. Dan perlu harus bertobat. Itu sudah ada kelapangan hati. Tadi kemurahan, masih punya daging. Nah, ayo masih bisa, tidak ada alasan. Tidak bisa sudah bisa, masih punya daging. Kemudian ada kelapangan hati Tuhan, jenis dosa apa, berapa lama, berapa kali dia masih bisa ampuni. Waduh terlalu hitam sudah. Bisa, malam ini bisa. Surabaya, di sini Surabaya, Medan, dimanapun bisa semuanya. Bisa, lapang hatinya Tuhan. Lapang, kelapangan hati. Kemudian ketiga, kesabaran. Kesabarannya. Panjang sabar. Kesabaran itu sama dengan Tuhan panjang sabar. Panjang sabarnya Tuhan yaitu, panjang sabarnya Tuhan yaitu, masih memberi panjang umur kepada kita, belum meninggal. Kalau sudah meninggal tidak bisa lagi. Ini panjang sabarnya Tuhan. Yaitu masih memberi panjang umur kepada kita. Masih ada nafas, masih ada panjang umur, masih bisa. Malam ini masih bisa. Detik ini masih bisa. Kemudian Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Biarpun kita panjang umur, kalau Tuhan sudah datang, habis. Nah, begitu. Kalau meninggal dunia, habis sudah. Tidak bisa. Tidak bisa kalau sudah meninggal, biar nanti kalau saya sudah meninggal bertobat di kuburan. Tidak bisa sudah, sekarang bertobat. Makanya ini panjang sabar Tuhan, masih diberi panjang umur. Dan Tuhan belum datang. Nah, kalau Tuhan sudah datang, biar kita panjang umur, Tuhan datang tidak bisa lagi. Sudah tinggal dihukum, binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Sabar, belum datang. Semua orang, mana katanya kedatangan Tuhan, mana kok belum datang. Bukan lalai, bukan bohong. Masih memberi kesempatan kepada kita. Panjang sabar. Belum datang, masih beri kesempatan. Bertobat. Supaya apa? Beri kesempatan kuliah. Lebih baik Tuhan datang juga. Kuliah susah-susah, kerja susah-susah, keringat. Lebih baik Tuhan datang, sudah sama-sama ke Firdaus semua, senang. Bukan untuk itu. Kalau dia panjang sabar, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini panjang sabar. Masih beri kita panjang umur, masih belum datang kembali kedua kali, supaya kita bisa bertobat dan perlu harus bertobat. Jadi tujuan utama hidup di dunia ini adalah bertobat. Semua yang kita lakukan di dunia yang hebat, semua yang hebat yang kita lakukan di dunia tanpa bertobat sia-sia dan binasa. Sia-sia, menderita dan binasa. Sia-sia, percuma, menderita dan binasa. Bertobat. Biar pinter, kalau tidak bertobat sia-sia. Menderita, binasa. Biar kaya, tidak bertobat, menderita. Sia-sia, menderita, binasa. Binasa. Tidak ada gunanya. Jadi tujuan utama hidup bertobat. Nah, setelah bertobat, ayo kita bisa kuliah, bisa kerja, bisa. Nah, ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tujuan utama bertobat lebih dahulu. Ya, semoga kita mengerti. Proses bertobat. Gimana orang berdosa bisa bertobat? Orang sudah berbuat dosa ini lama sudah kok bisa stop, berhenti bertobat. Proses bertobat. Oleh dorongan pedang firman. Nah, makanya harus dengar pedang firman. Firman yang keras, yang tajam. Bukan yang ketawa-ketawa, yang keras, yang tajam. Yang menunjuk dosa. Oleh dorongan pedang firman Allah. Yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menunjuk dosa-dosa yang tersembunyi, menunjuk dosa-dosa sampai puncak dosa
yang tersembunyi, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, puncak dosa. Dosa kawin mengawinkan, puncak dosa. Nah itu saja. Dosa percabulan antara laki-laki perempuan yang bukan suami istri sah, hati-hati. Masa kenalan pacaran, hati-hati. Laki-laki perempuan penyimpangan, hati-hati. Nikah yang salah, hati-hati. Kawin campur, kawin cerai, kawin, hati-hati. Makanya masa pacaran dan hati-hati. Tujuan pacaran untuk menikah. Bukan untuk, dapat berapa? Berapa kamu sudah? 13. Kamu 31. Wow. Selisih sedikit, 13, 31. Cuma terbalik. Bukan itu. Bukan itu. Itu tapi untuk menikah. Untuk menikah. Makanya harus diketahui Tuhan. Ya, mau kenalan orang, mau pacaran itu ya tanya Tuhan dulu. Kalau sudah waktunya ya, kalau masih kecil-kecil enggak usah. Ya, sekolah dulu. Ya, masih 7x7 kadang lupa. ya itu. Ya kalau sudah waktunya, sudah dewasa, silakan. Nah, tujuannya untuk menikah. Tanya Tuhan, 1. Tanya orang tua, 2. Ya, boleh tanya gembala, boleh. Nah, itu harus lengkap. Kalau enggak jangan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Supaya enggak sembunyi-sembunyi. Nah, kalau sembunyi-sembunyi bahaya. Gelap-gelapan sembunyi, orang tua enggak tahu, ini jatuh. Nah, itu ya. Semoga kita bisa. Nah, ayo, ini makanya selalu dengar pedang firman yang menunjuk dosa-dosa yang tersembunyi sampai puncak dosa yang tersembunyi. Dosa makan. Sehingga kita bisa sadar, gitu ya. Sadar, menyadari dosa. Kalau sudah sadar, menyesali dosa. Kalau sudah menyesal, mengakui dosa. Kepada Tuhan dan sesama. Kepada Tuhan dan sesama. Vertikal, horizontal, kayu salib. Maka, kita bangsa kafir ya. Saya bicara kita bangsa kafir. Maka, luka kelima dari lambung Yesus aktif bagi bangsa kafir. Untuk bangsa kafir. Kalau dia dengar firman ditusuk, sadar, nyesal, ngaku dosa kepada Tuhan dan sesama, maka luka kelima dari lambung Yesus itu, luka kelima pada lambung Yesus akan aktif untuk mengalirkan darah tadi. Pertama, mengalirkan darah. Dari lambung keluar darah dan air. Itu di Yohanes 19 ya. 3-4 lebih bagus baca ya. Ada yang mungkin tidak tahu. Nah, mari. Maka dari luka kelima di lambung Yesus akan mengalirkan apa saja. Tetapi seorang dari antara prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Mengalirkan darah, aktif mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Artinya mengalirkan darah Yesus sama dengan kita mengalami pengampunan dosa. Mengalirkan darah Yesus untuk menutupi dosa-dosa kita sampai puncak dosa. Untuk menutupi dosa-dosa kita sampai puncak dosa. Sama dengan untuk mengampuni dosa-dosa sampai puncak dosa. Mengampuni. Mengampuni. Menutupi, mengampuni. Dan jika diampuni, maka kita harus bertobat. Kita harus berhenti berbuat dosa kembali pada Tuhan. Kita harus mati terhadap dosa, bertobat. Jangan diulangi lagi. Nah, kalau kita sudah mengalami diampuni dosa, jangan diulangi lagi. Tapi kita harus berhenti berbuat dosa kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa sama dengan bertobat. Nah itu saja. Malam ini mari gunakan kesempatan, saya saudara bangsa kafir kita. Banyak dosa, maaf ya, hanya seperti anjing babi yang memang berkubang dalam dosa. Perkataan, perbuatan semua. Tapi masih ada kesempatan bertobat. Kalau pedang firman menusuk, dosa-dosa yang tersembunyi sampai puncak dosa, ayo sadar, nyesal, ngaku. Kepada Tuhan, kepada sesama. Maka saat itu
Saudaraku, luka kelima dari lambung Yesus aktif untuk mengalirkan darah. Pertama, mengalirkan darah sama dengan menutupi dosa-dosa kita. Menghapus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita jangan berbuat dosa lagi. Sama dengan berhenti berbuat dosa. Kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa, bertobat. Semoga maka kita bahagia. Murka ini diambil. Tadi menimbun murka, kalau bertobat sudah kita bahagia. Berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya. Raja Daud, nyanyian pengajaran, Mazmur 32 ayat 1. Nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang ditutupi. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Bertobat itu bahagia. Lebih bahagia dari nilai baik. Lebih bahagia dari dapat uang banyak. Karena ini kebahagiaan surga. Bertobat. Berbahagia. Mengalami kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia. Saat kita bertobat betul-betul bahagia. Ya, semoga kita beralih dari tangan setan kepada tangan Tuhan. Itu kebahagiaan. Yang kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Nah, Tuhan tolong. Kemudian kedua, dari lambung luka kelima mengalirkan air. Mengalirkan air. Ini menunjuk baptisan air. Menunjuk baptisan air sekarang. Nah, tadi sudah bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada dosa, mati terhadap dosa. Nah, orang mati kalau dibiarkan, ya tambah busuk. Banyak orang, wah yang penting saya sudah bertobat. Oh sudah, aku tidak berbuat dosa lagi, aku ini bagus. Tapi kalau dibiarkan gitu saja orang mati, dibiarkan busuk lagi. Ini kesalahan. Makanya dari lambung Yesus untuk bangsa kafir tidak hanya mengalir darah, tapi mengalir air juga. Baptisan air. Nah, Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah ini mengalirkan air, itu baptisan air. Baptisan air yang benar adalah orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan. Kalau tidak dikubur bahaya. Orang mati tidak dikubur, bahaya, busuk. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga bangkit dari dalam kuburan air, keluar dari dalam kuburan air bersama Yesus. Maka langit terbuka. Langit terbuka. Ya, kita mendapat hidup baru. Hidup surgawi. Langit terbuka, kita mendapat hidup baru, hidup surgawi. Nah, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup surga, carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Hidup baru, hidup surga, langit terbuka, hidup baru, hidup surga. Itulah hidup dalam kebenaran. Carilah kerajaan surga lebih dahulu dan kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Sesudah itu menjadi senjata kebenaran. Sudah hidup benar, bisa menjadi senjata kebenaran. Yaitu menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia. Carilah dulu kerajaan surga, setia terhadap surga dulu. Ya, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, senjata kebenaran kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Ini hidup dalam kebenaran. Senjata kebenaran. Kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, Tuhan tolong setia dan benar. Ya. Oh, kalau kita sudah setia dan benar itu seperti pakai ikat pinggang gitu. Rapi hidup kita. Kau muda mari, kalau tidak setia, tidak benar di hadapan Tuhan, semrawut hidup kita itu, apalagi zaman akhir. Yesaya 11 ayat 5. Yesaya 11 ayat 5. Ikat pinggang, memakai ikat pinggang.
Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Loh, saudara. Jadi kalau kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia benar, kita memakai perhiasan ikat pinggang. Nah, kita memakai perhiasan ikat pinggang. Ikat pinggang dari Tuhan. Kesetiaan dan kebenaran. Kita memakai perhiasan ikat. Artinya hidup kita mulai tertata rapi. Ya ini baju, kedodoran mungkin masukkan dikasih ikat pinggang. Nah, celana, coba enggak. Nah, terus begini. Susah. Enggak rapi. Nah, kasih ikat pinggang. Oh, rapi. Tertata rapi dan indah. Ini hidup kita. Tertata rapi dan sedang dihiasi. Ayo. Kalau enggak setia, kayak hamba yang malas jahat. Wah, celaka. Betul-betul. Campakkan ke dalam kegelapan, gelap. Mana ada tertata rapi gelap? Coba kalau ini gelap semua. Mau jalan aja. Ya, di mana? Wah, susah hidup itu. Sudah dunia gelap, sulit, jahat, najis, kita gelap lagi. Wah, bagaimana? Tapi kalau kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apa saja, tim doa, apa saja. Yang sudah baptis air, nanti ada baptis air ya, bulan Februari minggu kedua nanti saya umumkan, minggu kedua. Sabtu, tiap Sabtu ya, Sabtu kedua mungkin. Itu ayo, siapa yang belum baptis, silakan ambil formulir untuk diisi. Nah, nanti ada penataran sebentar, 2 kali aja, kemudian ini. Yang penting dengar firman terus. Sampai nanti menjadi senjata kebenaran. Setia benar, enggak rugi. Tertata rapi, dihiasi, menjadi indah hidup itu. Sehingga menjadi indah hidup itu. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kemudian, tadi dari lambung mengalir air itu juga menunjuk baptisan Roh Kudus. 3. Nah, dari lambung aktif. Kalau kita sudah mengaku dosa, kena tusuk pedang firman. Nah, mengaku dosa, sungguh-sungguh menyesal, menyadari, menyesal, mengaku dosa sama Tuhan sesama. Nah, maka darah Yesus ngalir, mengampuni. Ayo bertobat sudah, stop dosa, mati. Nah, kalau mati, dibiarkan busuk, air mengalir, baptisan air. Ayo dikubur, supaya bangkit hidup baru, benar, senjata kebenaran. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia benar. Oh, sudah tertata rapi hidup, dihiasi oleh Tuhan. Nah, ini hidup dalam terang, dihiasi. Nah, sehingga ada harapan dalam Tuhan. Masih mengalir air, baptisan Roh Kudus. Seperti waktu Yesus dibaptis. Langit terbuka, roh turun bagaikan burung merpati. Matius 3 ayat 16. Ini mengalir air, mengalir air yaitu baptisan Roh Kudus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Nah ini, segera keluar dari kuburan air. Ya, segera keluar dari kuburan. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Nah, baptisan Roh Kudus. Sudah baptis air, masih ada baptisan, yaitu urapan Roh Kudus sampai kepenuhan Roh Kudus. Nah, inilah yang dibutuhkan bangsa kafir. Ayo bertobat. Dari mana kita bisa bertobat? Nah, luka kelima. Lambung. Kan seandainya tidak ada luka kelima, tidak ada bangsa kafir bertobat. Saat ngaku apa yang mengalir, tidak ada. Sudah 4 luka mati Yesus. Sudah 4 luka mati untuk bangsa Israel. Nah, tapi untunglah masih ada luka kelima untuk bangsa kafir. Nah ini saja Tuhan tolong kita semua. Ayo sungguh-sungguh sampai kita diurapi Roh Kudus. Nah, kegunaan Roh Kudus. Kenapa harus diurapi, dipenuhi Roh Kudus? Roh bagaikan burung merpati. Kegunaan pertama Roma 8 ayat 1 sampai 2. Nah, dengan adanya urapan Roh Kudus kepenuhan, maka hukuman tidak ada lagi. Tanda bahwa kita sudah bertobat, hukuman tidak ada lagi. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi, Roh Kudus yang berbeda telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, hukum maut. Kenapa harus ada Roh Kudus di dalam kita?
kegunaan Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus menolong kita untuk bebas dari hukum maut, hukum dosa, dan hukuman maut, kebinasaan selamanya. Hukuman Tuhan di dunia sampai kebinasaan selamanya. Bebas sudah. Sudah ada hukuman, tidak ada murka lagi. Kalau ada urapan Roh Kudus, kepenuhan dosa, sudah tidak ada murka. Bebas dari hukum dosa, dosa tidak ada. Dan bebas dari hukum maut. Murka Allah, hukuman Allah di dunia sampai kebinasaan di neraka. Bebas. Nah ini ada Roh Kudus. Ayo butuh Roh Kudus malam ini bertobat biar Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita, kepada saya. Supaya sungguh-sungguh bebas dari hukum maut, hukum dosa. Tandanya apa? Bebas dari hukum maut, hukum dosa, hukum maut. Kita damai sejahtera. Enak ringan hidup. Kita mengalami damai sejahtera. Enak ringan. Mungkin masih miskin, mungkin masih banyak masalah. Tapi kalau dosa selesai, kita enak ringan. Biar kaya kalau ada dosa berat. Ya cuma disembunyikan, kita cuma lihat, naik mercy ya udah. Tapi kalau dia berdosa berat, paling menderita hidup. Apalagi kalau miskin, masih kurang apa-apa kita ada dosa, tambah berat. Tuhan tolong. Nah, ayo, ini kegunaan Roh Kudus. Kedua, Roma 8:15, mujizat. Secara rohani, mujizat terbesar, pembaruan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus mengadakan mujizat rohani, mujizat terbesar. Yaitu keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dengan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Jujur, ya. Jujur, apa adanya. Jujur, ya, tidak. Benar, benar. Jujur, jangan tetapi, namun, jangan. Kelihatan bodoh. Orang tidak jujur, dusta itu kelihatan bodohnya. Bodoh sekali dia menjawab kok bodoh. Tidak jujur. Kalau jujur, ya, tidak. Benar, tidak benar. Nah, itu jujur. Kalau benar tapi kelihatan bodoh. Ini saja. Biar pinter dia. Kalau tidak jujur kelihatan bodoh. Kok bodoh sekali. Tapi kalau jujur biarpun dia bodoh kelihatan bijaksana. Jujur. Ya. Tidak. Benar. Tidak benar. Titik. Dan taat dengar. Taat dengar. Sampai daging tak bersuara. Ya. Hei sana. Ya. Hei sana. Ya. Tapi dilakukan. Jangan ya tapi tidak dilakukan. Ya. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ayo. Sulit. Mau taat. Kalau daging tidak bisa taat. Kalau daging tidak taat mempersulit diri. Kaum muda kalau tidak taat mempersulit masa depan. Mempersulit diri. Mempersulit masa depan. Tapi kalau taat, betul-betul permulaan keberhasilan. Loh kok bisa gitu Om? Sebab kalau jujur taat itu, tangan Tuhan kita cuma menyerah, angkat tangan. Jujur taat itu cuma angkat tangan, tidak bisa aku Tuhan. Terserah Tuhan. Tangan Tuhan yang bekerja, tangan Roh Kudus yang bekerja. Siapa bisa melawan? Amin. Nah, tapi kalau kita tidak jujur, tidak taat, tangan kita yang bekerja. Nanti kalau gue jawab gini ya, gini. Ya kita yang bekerja. Ya, apalagi masih muda. Ya bukan menghina pengalaman saya. Ya masih muda, seusia saudara, mau bisa apa? Mau bisa apa? Mau bisa apa? Tapi kalau ada Roh Kudus, Roh Kudus bisa melakukan apa saja. Amin. Nah, kalau daging biar pinter bisa apa? Tapi kalau Roh Kudus biar kita sederhana bisa berbuat apa saja dalam hidup kita. Kalau kita jujur, ulurkan kepada Tuhan. Tangan Roh Kudus bisa melakukan apa saja.
Lebih mudah dari membalik telapak tangan. Kalau kau muda, masa muda itu ya itu. Tidak semudah membalik telapak tangan memang. Mau apa? Mau masuk sekolah tidak semudah membalik telapak tangan. Betul kan? Nah itu. Mau jadi naik kelas tidak semudah membalik telapak tangan. Harus belajar, harus ini. Tapi kalau ditambah Roh Kudus, lebih mudah dari membalik telapak tangan. Sudah itu aja. Ayo malam ini minta Roh Kudus supaya jujur dan taat. Ulurkan tangan. Selalu contoh Musa menghadapi Laut Kolsom. Loh, mau bagaimana? Ke depan tidak bisa, ke belakang mati, kiri kanan tidak bisa. Nah, Tuhan cuma perintah, Musa ulur tangan. Nah, coba dia mau sombong. Wah, mana bisa? Wah, penasihat apa itu? Ya hancur semua. Ini kaum muda kelemahannya. Sombong. Firman memberi nasihat sombong. Pakai kekuatan sendiri. Tidak mau. Orang tua kasih nasihat gembala. Wah sombong. Tidak mau. Ya tidak semudah membalik telapak tangan. Betul-betul. Hancur hidup. Tapi untunglah Musa. Jangan menghadapi sana tidak bisa sih. Ulurkan tangan. Ya sudah. Jujur dia, aku tidak bisa apa-apa memang sudah ya ulurkan. Angin tiup, kuasa Roh Kudus tangan dong. Selesai masalah, memberi jalan keluar dari segala masalah. Jadi di dalam Keluaran 14 ini sebagai contoh, ayolah malam ini saja, biar dosa apa, berapa lama, berapa kali. Bukan saya setuju ya, sampai titik itu. Masih ada kesempatan bertobat, amin. Masih ada kemurahan, masih ada kelapangan hati Tuhan. Masih ada kesabaran, panjang sabar. Sudah cukup. Jangan gagal terus, mau ini tak bisa, ini tak bisa. Jangan, itu karena sombong. Mau menggunakan kekuatan pikiran sendiri, bisa apa sih kau muda? Mohon maaf ya, bisa apa? Coba tidak ditopang orang tua situ. Sana sekolah, bisa apa? Semua masih bergantung pada orang tua. Nah, makanya lebih dari itu bergantung pada Tuhan. Jangan sombong. Jujur taat. Keluaran 14, mari semoga kita bisa mengerti. Keluaran pasal yang ke-14. Ayo sadari semuanya. Kalau ada kesulitan-kesulitan, kok selalu sulit terbentur ya, tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Karena kita bekerja bukan dengan Roh Kudus, bekerja dengan daging. Tidak mampu, saya pun tidak mampu. Belum bangun gereja, belum. Wah, aku kunjungan ke Papua itu, aduh kayak ke luar negeri. Wah ini. Kalau tidak Roh Kudus ya tidak bisa. Tidak mampu saya. Andalkan Roh Kudus hari-hari. Tuhan tolong kita semua. Keluaran 14 ayat yang ke-16 atau 15. Berfirman Tuhan pada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian? Padahal ini mau gunakan daging. Wah, bagaimana ini aneh. Ini mau gunakan daging. Kau muda kan biasa gitu. Ini seperti Musa berseru-seru, bukan berseru pada mengandalkan daging. Katakan pada orang Israel berangkat. 16. Dan engkau angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 21 langsung. Lalu Musa mengulurkan, enak. Kok pilih, bro habis. Gagal. Kan lebih enak diem, ya. Abah ya bapak, ya. Enak, selesai. Wah belum selesai semua, kita sudah selesai. Kan enak Roh Kudus yang kerja. Lah kok mempersulit diri? Ayo sekian tahun sudah lo, sekian lama lo. Udah cukup malam ini. Medan, Surabaya, dimanapun sudah cukup. Sebenarnya sudah di depan kita, di belakang terus. Karena nggak bisa. Diem, berseru. Sudah beres. Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Terus
Dan semalam Tuhan menguakkan dengan perantara angin timur itu Roh Kudus yang keras. Membuat laut menjadi tanah kering terberlala. Selesai semua masalah. Selalu ada jalan keluar. Kalau ada Roh Kudus selalu ada jalan keluar dari segala masalah yang mustahil. Segala masalah yang mustahil selesai tepat pada waktu. Seperti lebih mudah membalik. Oh kok bisa ya? Tinggal kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi kalau enggak pakai Roh Kudus, saya sudah jungkir balik om. Sudah begini, begitu, kok enggak bisa. Sampai putus asa. Percuma. Percuma aku datang, percuma. Karena mau bekerja dengan kekuatan. Jungkir balik sampai ini, enggak ada, tetap ke belakang. Taatlah, jujur taat. Di hadapan Tuhan. Akui kekurangan selama ini. Jujur, ya, tidak. Dan taat. Sudah tangan Roh Kudus selesai. Lebih mudah dari membalik tahu. Dan kita hanya berseru, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa dari mana? Tuhan, kesaksian Sabtu lalu. 2000 program dengan 0 program. Lah, coba tanya kepada yang ndak ahli. Atau yang ahli. Biasanya yang lebih keras yang ndak ahli. Yang lebih sok. Yang ahli ya. Yang ndak ahli, ya ndak mungkin yang 2000 dong. Nah ini yang 0 dipilih. Bagaimana itu? Yang sudah buat 2000 program ndak dipilih. Yang 0 dipilih. Ya hanya karena Roh Kudus, tangan Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa dilawan dengan apapun. Tuhan tolong kita semua. Ayo andalkan Roh Kudus malam ini. Amin. Andalkan. 1 Petrus 5. Tuh kaum muda tunduklah. Kalau tunduk ditinggikan, tangan Roh Kudus bisa meninggikan. 5:6. Demikian juga kamu hai orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap seorang terhadap lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan. Kalau tunduk, ya jujur taat tunduk sama. Ulurkan tangan Roh Kudus sanggup meninggikan kita pada waktu. Membuat semua berhasil, indah pada waktu. Memakai kita dalam kegerakan hujan akhir, kegerakan pembangunan, ditinggikan, dimuliakan, dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu ditinggikan. Ya, semoga kita bisa. Jadi mujizat rohani terjadi, ya mujizat jasmani. Berhasil indah, dipakai dalam pembangunan. Sampai terakhir, kalau Yesus datang kedua kali, kita akan ditinggikan di awan-awan. Kita disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Tidak ada setetes pun air mata. Kita masuk Firdaus 1000 tahun. Kita masuk Yerusalem baru, kekal selama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita butuh Roh Kudus. Mau apa keadaan kita, mau berdosa, mau gagal, mau ini. Ayolah datang sama Tuhan. Mengaku jujur, saya mau bertobat Tuhan, saya mau taat hari-hari ini. Yuk yang belum baptisan, bisa saya mau baptisan Tuhan. Nah, yang sudah ayo lanjutkan baptisan Roh Kudus. Saya butuh Roh Kudus semua. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. 216 Roh Kudus kau hadir di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Surabaya, Medan, dimanapun semua. Siapkan hati. Ayo buka hati, buka suara. Sesuai kebutuhan. Roh Kudus akan menjamah kita semuanya. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Tuhan tahu kita lemah, Dia utus Roh Kudus. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Suka hati buka suara, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Sadari kalau pedang menusuk gitu. Sadari kekurangan, kegagalan. Jujur mengaku. Jujur mau taat. Mengulurkan tangan, biar tangan Roh Kudus yang menolong. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata tidak bisa, terus bisa. Ada tubuh, bisa. Ada kelapangan hati Tuhan. Ada kesabaran Tuhan, masih hidup kita, bisa. Gagal apapun kaum muda sudah direndahkan, akan ditinggikan. Haleluya. Sungguh-sungguh, dimanapun kita berada. Lagi, buka hati, buka suara. Tunjukkan kelemahan, kegagalan. Aku tidak bisa ini. Aku jatuh di sini. Aku tidak bisa taat. Aku tidak bisa jujur, dusta. Aku gagal tuh. Aku sedih tuh. Ya Rob, lebih pelan-pelan. Tuhan mengutus Roh Kudus kepada orang yang lemah, bukan yang kuat. Yang kuat tidak perlu. Yang lemah, yang tak berdaya, yang gagal, yang tidak ada jalan lagi, yang berdosa dan lain, perempuan tercemar. Asal mau bertobat, asal jujur. Semua tutup mata. Mungkin ada satu orang mau maju ke depan, berlutut kali ini. Jangan tutup jalan, jangan ikut-ikut. Tapi jangan gengsi. Yang sangat butuh malam ini. Yang tidak usah ikut-ikut. Tidak apa-apa. Yang sangat butuh, jangan gengsi. Haleluya. Kalau banyak kegagalan, kekurangan, kejahatan, kenajisan, kelemahan, majulah. Sungguh-sungguh. Di Medan, di Surabaya sama. Firman diberitakan Roh Kudus juga dicurah. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat masing-masing. Haleluya. Masih ada kesempatan. Yang sangat butuh maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa ya lawasa. Dimanapun kami berada saat ini, curahkan Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini saya Tuhan. Tidak mampu tanpa Roh Kudus. Oh banyak kegagalan, kesalahan, kekurangan, kejatuhan. Yesus, haleluya. Jaga Roh Kudus, jaga kami. Jaga kami Roh Kudus, jaga kami. Oh haleluya.
Yalawasa, 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 yalawasa. Ya Roh Kudus, ya kami, haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, yalawaka, yalawasa, yalawaka, yalawaka, yalawaka. Ya Roh Kudus, ya haleluya, 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 Yesus, haleluya. Yalawasa, yalawasa, Java Roh Kudus, Java, 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 Java Roh Kudus, Java. Haleluya, haleluya, yalawasa, yalawaka, yalawaka, yalawaka. Kami mau menikmati Roh-Mu Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan. Oh, haleluya. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Haleluya. Pengangkatan terjadi Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Kami menyembah, kami menyembah. Oh, yalawasa, yalawaka, yalawaka. Yalawasa, yalawasa, yalawaka. Haleluya, 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 haleluya. Java Roh Kudus, Java. Dimanapun kami berada, Java, Java. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Ubahkan saya, ubahkan kami. Oh, kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau jujur taat sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Mau setia benar, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mau hidup dalam tangan Tuhan, tangan Roh Kudus. Oh, yang bisa melakukan apa saja. Lebih mudah dari membalik telapak tangan Tuhan. Oh, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Java, Java Roh Kudus, Java. Java kami, penuhi kami dimanapun berada. Roh Kudus, Java. Yalawasa. Java kami, Roh Kudus. Haleluya. 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 Terima kasih. Sudah cukup lama kami Tuhan. Oh, tanpa Tuhan, sudah jauh dari Tuhan. Biarlah malam ini kembali kepada-Mu. Bertobat sungguh. Setia benar mendahulukan Tuhan sungguh. Jujur taat sungguh-sungguh. Mujizat pasti terjadi. Apapun keadaan kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri di tempat yang ada, Surabaya, Medan juga. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan. Ayo serahkan seperti Musa. Ulur itu artinya jujur, tidak bisa aku memang. Banyak salah aku. Tapi aku mau taat sungguh-sungguh. Biar tangan Tuhan yang bekerja. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Sudah cukup waktu kami buang Tuhan. Kami mau kembali dalam tangan-Mu Tuhan. Kau muda semua mau kembali dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yang bisa melakukan apa saja, yang bisa mengangkat kami. Engkau tidak menipu kami. Haleluya. 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 Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Mujizat pasti terjadi. Kami pulang bahagia semua. Terima kasih, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan nyata, pengangkatan Tuhan nyata.
Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih, turunkan tangan, kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan Roh Kudus dalam kami semua. Kami kembali dalam tangan Tuhan. Mujizat-mujizat pasti terjadi dalam keberhasilan Tuhan, jamin hidup kami keindahan sampai kesempurnaan. Gembalakan kaum muda di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, juga Patra Kuningan 14 Pak Jakarta, juga di mana-mana semua beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Saya merasa jamahan tangan-Mu Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, mengangkat kami, berhasil semua indah. Ini pakai Tuhan semua untuk kemuliaan nama-Mu selama-lamanya. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Banyak kaum muda yang ditangkap oleh setan, biar kami dipakai membawa mereka kepada-Mu. Tuhan membalaskan berkat berlipat-lipat ganda kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, buka firman, urapi, curahkan kasih-Mu. Menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Terima kasih sampai garis akhir. Tidak terhalang oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, masalah dan lain-lain, penyakit. Kami usir dalam nama Yesus pergi. Keluarga dan lain-lain, Tuhan tolong. Kami bisa setia berkobar sampai Engkau datang. Pergaulan kaum muda yang bekerja berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan, tidak ada yang mustahil. Hutang piutang tolong, butuh rumah tanah, jual rumah tanah tolong semua. Yang mencari pekerjaan tolong juga, tidak ada yang mustahil. Yang sekolah kuliah tolong, nilai-nilai merosot Tuhan tolong, angkat semua, ampuni mereka semua. Angkat semua Tuhan tolong, naik kelas baik, lulus baik. Skripsi, tesis dan tolong semua lulus baik. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berikan pergaulan yang baik, perjodohan terbaik, satu pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah. Terima kasih Tuhan. Juga pergaulan yang suci, yang benar menjadi saksi-Mu Tuhan. Beri masa depan berhasil indah semuanya. Tuhan tolong, peluk kaum muda semua dalam tangan-Mu. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka semua. Juga gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami. Kami tidak bisa balas apa-apa. Pakailah mereka dalam pengajaran benar Tuhan. Tolong mereka semua. Dan banyak jiwa ditambahkan Tuhan, tolong semua. Inilah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada yang sangat berat, tapi semua tutup mata. Jangan lihat siapa. Jangan, nanti ketularan. Sudah yang ringan, yang ini bersyukur. Yang sangat berat, sangat takut, sangat berat, sangat najis, sangat apa. Sangat yang jelek. Nah, saya beri kesempatan lagi bersama Di sini Surabaya, Medan, angkat 2 tangan ke atas. Pelan-pelan saja berseru. Aku mau kembali kepadamu Tuhan. Aku mau jujur taat Tuhan. Mau bertobat sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau mampu menolong kami, memulihkan kami. Turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Nomor 2 nyanyian tambahan. Kemudian korban ini untuk Medan masih ya. Satu kali lagi untuk Medan. Baik. Tuhan memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Aku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Tur, instrumen saja. Kebaktian kita besok pagi di sini 6.45, 7:45 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan membalaskan berkat, memberikan nilai tambah. Ya, korban untuk Tuhan, mungkin bangun pagi setelah dari sini tidur terus. Ya. Kemudian Minggu siang 11 kurang sedikit di WR4 Surabaya, Om juga di sana. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberikan nilai tambah, Tuhan memberkati. Jam 19.15 kebaktian umum di Hotel Danau Toba Internasional di Medan Royal Room. Ya, gunakan waktu libur datang pada Tuhan, Tuhan memberi nilai tambah, Tuhan tolong semuanya. Baik, Tuhan memberkati. Ya, gelap formulir baptisan bisa diambil yang mau baptisan kecuali Medan ya. Jadi Surabaya juga Tuhan tolong semua. Mohon bantu doa keluarga Gordon keluar kota dari Pekanbaru ya. Ulang tahun 12 sampai 13 Januari. Jose Alfayano Sunarto sekolah minggu hari ini 12. Puji Dar Mayanti Sinaga Medan hari ini. Ripka Melati Simatupang Medan hari ini 12. Michael Abdiel Simanjunta sekolah minggu 13. Dr. Yuwelis Sonia Gaino Nabire 13. Ibu Dr. Wangin Towe Tundugi 14. Bapak Budi Mulyani Surabaya 14. Ibu Dr. Randa Rosita Medan 14. Ibu Hong Yeni Artono Surabaya 15. Noksi Christian Viola sekolah minggu 15. Ibu Mary Eva Kristianti Ibu Stefanus 16. Ibu Emi Pardede Jakarta 16. Tony Florencian Moto 16, Samuel Sitepu Sekolah Minggu Medan 16, Wildanata Teguh Prestia Tuban 17, Bapak Ferry Mondiaga 18, Sakumi Yekonia Sekolah Minggu 19, Janet Sekolah Minggu 19. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada saat ini. Kami berdoa buat keluarga Gordon yang akan keluar kota. Lindungi serta jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan berserta tiba tempat tujuan selamat sehat menjadi saksimu. Kembali dengan selamat sehat untuk kemuliaan namamu. Terima kasih kaum muda semua engkau tolong. Yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Segala pengorbanan kaum muda Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Latihan kur di sini di Surabaya, Medan, semua engkau berkati, engkau urapi, curahkan kasih-Mu. Tuhan pakai kaum muda. Dan yang pulang, nantinya juga pulang kembali ke tempat masing-masing di sini di Surabaya, Medan. Lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya Tuhan bersama kami, peluk kami, menembusi malam gelap, banyak tangan jahat dan Tuhan tolong kami. Kuasa iblis setan yang mengganggu kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tiba di rumah selamat sehat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Yang tidak masuk di sini Surabaya Medan. Jamaah di lain kesempatan bisa masuk. Semua besok pagi, besok siang, besok sore bisa datang kepadamu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Masih boleh 5 detik, 10 detik dimanapun angkat 2 tangan lagi. Mari selagi ada kuasa Roh Kudus seperti Musa angkat tangan. Kaum muda angkat tangan juga kepada Tuhan. Haleluya. Janji sekali lagi mau bertobat sungguh-sungguh. Mau setia benar sungguh-sungguh, mau jujur taat sungguh-sungguh hari-hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Tidak bisa apa-apa Tuhan, haleluya.
Peluk kami, peluk saya Tuhan. Jangan lepaskan kami kau muda Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Sudah yang lalu sudah berlalu. Yang baru muncul malam ini juga mujizat terjadi. Terima kasih, turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.